Jadi ketika kita ingin membuat suatu web hosting, kita sudah disediakan layanan atau tools yang mana bisa kita input, bisa kita masukkan ide kita ke dalam internet. Biasanya layanan hosting ini dia sudah menyediakan satu software khusus tools atau kita sebutnya di sini adalah CMS atau Content Management System. Nah, banyak content di sistem yang bisa kita gunakan, contohnya seperti .NET Nuke. Dulu saya pernah ada satu project ya di bank swasta dulu. Nah, saya waktu itu develop ya atau peremajaan web perusahaan tersebut menggunakan aplikasi CMS dan simple as that. Jadi sangat mudah sekali. Jadi tinggal masukkan konten ya, gambar-gambar, kemudian ide-ide kreatif dan sebagainya dalam CMS. Yang kedua, model layanan berikutnya adalah PaaS atau Platform as Services. Nah, di mana model ini ya kita perlu platform khusus yang bisa menjalankan suatu software hanya khusus untuk itu aja. Ya kan, kalau tadi yang pertama kita nggak perlu tahu platform seperti apa, mau platform Windows kayak, mau platform Linux kayak, nggak masalah. Tapi kalau ini misalkan ada suatu software yang harus jalan dengan platform spesifik. Nah, ini makanya biasanya pengguna ini dia sudah memesankan atau menyewa kepada jasa web hosting di mana dia butuh hanya sampai platform saja. Nanti sisanya softwarenya atau aplikasi yang dibangun, nah dia akan kembang sendiri di situ. Banyak. Nah, contohnya biasanya seperti Microsoft Azure, ya itu biasanya mereka sudah mengembangkan suatu platform atau suatu layanan cloud di mana bisa memberikan kemudahan kepada pengguna untuk bisa memilih platform yang sesuai dengan spesifik kebutuhan masing-masing. Ketiga, juga sama model layanan service cloud ini, yang dimana di level terendah di sini biasanya level hardware ya, tapi hardware secara virtual. Nah, biasanya perusahaan yang pengen membangun dari awal, dari nol, suatu web domain atau web perusahaan sendiri, nah, mereka sudah punya misalkan platform masing-masing dan software yang digunakan juga ada, tapi mereka tidak perlu pusing untuk menginvestasikan infrastruktur yang digunakan. Jadi mereka tinggal sewa saja ke jasa penyedia service ini. Nah, banyak ya, banyak seperti Microsoft juga ada, dan beberapa layanan atau provider lain juga menyediakan infrastruktur sebagai layanan platform virtual atau infrastruktur virtual yang bisa digunakan di pengguna. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya, kita lanjut saja. Nah, biasanya di sini ini contoh softwarenya seperti Google Docs, Google Form, ya. Software yang sering saya pakai di sini. Kemudian platform di sini ada App Engine ya. Terus infrastruktur di sini ada Amazon Web Service, di sini juga ada. Microsoft Azure juga punya ya. Nah, apa kelebihan dan kekurangan menggunakan komputasi awan atau cloud computing? Nah, kelebihan pertama yang pasti lebih hemat biaya. Untuk sebuah investasi awal tanpa pusing ya kebutuhan hardware seperti apa,
dan mereka biasanya pengen hardware yang update dan nggak perlu lagi dipusingkan masa habis pakai satu barang tertentu. Ya, ketika kita beli barang itu kita harus hitung 5 tahun sekali ini harus dipermajakan. Tapi kalau kita sewa kita nggak perlu pusing-pusing. Biasanya yang pusing adalah providernya yang menyediakan layanan infrastruktur as a service. Tapi kalau untuk pelanggannya nggak pusing-pusing. Jadi investasi lebih efisien dan juga bisa menghemat waktu. Ya, jadi perusahaan bisa langsung fokus ke profit dengan cepat. Kemudian membuat operasional dan manajemen lebih mudah karena sistem perusahaan bisa tersambung langsung dengan cloud dan dapat dimonitor dengan mudah. Jadi ada tools ya yang bisa monitor berapa pengguna yang dibutuhkan oleh suatu perusahaan dan juga berapa biaya yang mesti ditanggung oleh perusahaan. Kemudian jadikan kolaboratif dan terpercaya dan lebih ramping. Nah, kalau dulu zamannya saya masih ada tim klien. Nah, tim klien jadi di mana masih ada bentuk physical hardware, tapi untuk storage semua terpusat, bisa terpusat dengan cloud atau terpusat dalam satu server khusus. Tapi sejalan dengan waktu, tim klien pun akan tergerus semuanya murni langsung connect ke cloud. Jadi nggak perlu lagi centralized hardware gitu ya. Misalnya kan perusahaan bangun triliunan rupiah dan bangun server farm gitu, nah semua bisa diloskan dan diserahkan ke pihak penyedia jasa service cloud. Nah, juga bisa menghemat biaya operasional. Nah, cuman di sini ada kekurangan juga. Nah, ketika kita membutuhkan service secara cloud, ya, kita butuh jaringan koneksi jaringan ke internet. Dan biasanya kita butuh koneksi yang lebih stabil dan konstan. Kalau koneksinya kadang naik turun bisa juga bisa menyediakan availabilitas dari suatu service itu dampaknya juga lumayan. Biasanya penggunaan internet jadi lebih bengkak ya. Kemudian sistem cloud computing ini juga tidak bekerja proses pengiriman informasi dari sebuah program dari interface ke pusat itu bisa lambat. Nah, apabila terjadi beberapa gangguan, ya bisa jadi karena saking banyaknya orang yang akses sehingga menjadi bottleneck pada jaringan tidak bisa buka. Walaupun cloud juga bisa. Kemudian privacy. Nah, apabila kita masukkan data, apalagi data konfidensial dalam provider cloud itu biasanya lebih rentan. Makanya beberapa perusahaan juga melakukan keputusan secara hybrid. Jadi tidak semuanya disimpan atau diinvestasikan dalam cloud, tapi hanya beberapa saja yang bisa digunakan secara fleksibel dalam cloud. Nah, tapi untuk data potensial, data dan sebagainya, apalagi perusahaan finansial ya itu mereka tidak mau menginvestasikan data atau data rahasia data nasabah tersebut dalam cloud. Mereka masih mempertahankan konsep konvensional, yaitu menyediakan infrastruktur secara fisik. Kemudian data ownership. Nah, ini bisa jadi karena tersimpan dalam cloud, maka lebih sempat memungkinkan lebih memiliki resiko yang tinggi akan kehilangan data. Walaupun beberapa mungkin sudah provider menggunakan security yang canggih, tapi ya semua itu bisa terjadi kehilangan data dan sebagainya. Nah,